suluk. Jadi orang-orang ahli tareqah di setiap zikir, jika zikir malam, kalau kita kan dah zikirnya ba'da sholat 5 waktu, dan itu dia setelah itu diusahakan zikir itu setiap waktu, setiap saat. Ada istilah di dalam ilmu tareqah itu, putus sambungkan, kalau sudah nyambung pertahankan Allah. Lupa ingatkan, begitu ingatkan pertahankan Allah. Nah itu kalau memang mau dikir-dikir khusus di dalam kitab itu, untuk benar bermunajat kepada Allah, itu sebenarnya ilmu-ilmu suluk juga. Dengan banyak zikir yang waktunya ditentukan, kalau kita kan pada umumnya, yang Abi ajarkan itu justru suluknya suluk milenial. Suluk milenial itu sambil jalan, sambil duduk, sambil berbaring, bagaimana kita mampu suhudul kasrah bil wahdah. Lupa ingatkan, begitu ingat pertahankan. Bagaimana kita sekalipun di saat makan, suluk makannya seperti apa. Satu contoh, andaikan kita makan, maka pandanglah bahwa makanan itu melibatkan ribuan manusia, bahwa makan itu Allah libatkan dengan dana triliunan. Supaya apa? Merasakan keagungan, kebesaran, kemaha sayangnya Allah, Rahman Rahimnya Allah, maha murahnya Allah. Itu akan terasa. Tanpa dirasakan ya kita tidak akan pernah tahu. Contoh makanan tadi. Andaikan kita melihat makanan itu, kalau makan itu bisa ada nasi, ada ikannya, ada apanya. Nah kita melihat dari sisi nasi saja. Itu Allah melibatkan ribuan orang. Dari mulai nanam padi. Sebelum ditanam itu bisa ditelektor. Nah yang bikin telektornya aja itu ribuan orang. Traktor diciptakan dari besi. Sebelum jadi besi, itu bahan-bahannya itu oleh Krakatau Steel. Entah mungkin dari mana bahannya. Digiling, dibakar menjadi besi. Besi dibeli oleh pabrik traktor umpama, atau mungkin bahannya dibikin dengan sedemikian rupa. Traktornya pakai ban-bannya berkaitan dengan yang nanam pohon karet, dengan tukang nyaduknya, dijual ke Krakatau, Bridgestone, atau mungkin Dunlop, dibikin ban, jadi ban untuk traktor, untuk membajaknya. Itu padi saja udah melibatkan ribuan orang. Belum traktor itu harus pakai bensin. Bensinnya Allah datangkan orang-orang luar negeri sampai datang ke Indonesia. Membor dan mengeluarkan itu bensin. Pertamina namanya. Berbagai macam ragam sampai ke oli-oli. Itu berapa ribu orang yang terlibat dan dananya itu tidak sedikit, triliunan. Andaikan kita mau makan sekilas memandang itu, Allah mendatangkan makanan ini melibatkan ribuan orang dan melibatkan dana triliunan. Karena masaknya pun harus pakai gas. Gas itu triliunan. Belum bahan-bahannya, belum kompornya. Belum menggilingnya. Nah itu ribuan orang. Andaikan kita memandang begitu agung, begitu sayangnya, begitu maha ar-razaknya Allah. Begitu memanjakannya Allah kepada kita. Begitu memakannya, dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia hatinya sudah mampu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena makannya sudah bukan karena hawa nafsu, tapi makannya semata-mata melaksanakan perintah Allah, bukan karena lafaz. Itu suluk. Nah contoh-contoh suluk dalam untuk mengingat kepada Allah, sampai makannya pun sesuai dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, bukan makannya karena hawa nafsu kita. Kita memakan saja kan karena lapar. Tapi orang ahli Allah, laparnya ini tenggelamkan kepada perintah Allah. Kulu wasrobu, makan dan minumlah. Ada ayat lagi, ya Yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia yang hidup gumlar di alam dunia ini, makanlah apa-apa yang ada di bumi. Halalan tayyiban, yang halal lebih baik. Kenapa Allah nyuruh makan? Ternyata Allah ciptakan di diri kita ini, di tubuh kita ini,
Allah ciptakan perut. Dan di dalam perut itu Allah ciptakan rasa lapar. Begitu lapar, maka itulah perintah. Sehingga orang ahli Allah yang berzikir Allah Allah itu makannya saja semata-mata melaksanakan perintah Allah. Sambil memandang kepada makanannya. Dia kepada makanan itu hormat sekali karena menghormati kepada Sang Maha Penciptanya yang telah mendatangkan melalui ribuan manusia dan dengan dana triliunan Allah memanjakan kita. Sehingga makannya melaksanakan perintah Allah, penuh ta'zim, penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu makannya sudah wusul kepada Allah. Bukan salat saja. Orang ahli Allah makannya aja wusul. Melihat makanan suhudul kasrah bil wahdah. Melihat keagungan kebesaran Allah. Melihat kemahahebatan Allah. Karena tidak ada makhluk satu pun yang mampu menciptakan satu biji atau mungkin sepotong biji nasi itu. Tidak ada. Maka ahli Allah memandangnya seperti itu. Dia makannya aja wusul kepada Allah. Penuh dengan syukur kepada Allah. Begitu berdoa Allahumma barik lana, itu sudah wusul. Sebelumnya juga sudah wusul. Begitu makannya pun sambil wusul, sambil bersyukur kepada Allah. Makan nilai ibadahnya itu luar biasa. Nah itu termasuk suluk makan, milenial. Sambil makan, sambil minum, sambil berbaring, sambil ngopi, sambil apa. Pandang itu semua hafal Allah. Pandang itu semua kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang yang sangat luar biasa. Maka apalagi di saat sholatnya. Karena dia mampu di saat makan saja sudah komunikasi dengan Allah. Melihat makanannya aja komunikasi dengan Allah. Makannya sedang komunikasi dengan Allah. Apalagi sholatnya. Apalagi zikirnya. Apalagi doanya. Kita mau boro-boro makan. Sholatnya bagi nggak ingat. Nggak butuh kepada Allah. Wiridnya nggak butuh. Tapi masih bagus. Ketimbang tidak. Doanya tidak butuh. Enak men doanya. Tidak butuh. Kenapa? Karena ingat pada Allah pun tidak. Nah itulah pentingnya ngaji Thuraqah. Untuk membersihkan hati. Untuk mengangkat bagaimana tata cara ibadah ruhaniyah. Di dalam sholat melaksanakan ibadah-ibadah dohiriyah. Ruhaniyahnya itu harus seperti apa? Karena jasad ini melaksanakan hukum-hukum syariat, ruhaniyahnya mengabdikan dirinya. Fa'budni. Apa fa'budni? Hatinya kuat melaksanakan apapun yang kulakukan ini semata-mata melaksanakan perintahmu. Zahir syariatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah melalui cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita ngaji fikih saja tanpa ngaji tasawuf, yaitu tadi, kita sholat tanpa butuh, tanpa memperhatikan Allah di antaranya. Justru pentingnya ngaji hati itu, supaya dua-duanya itu masuk. Sholatnya ini, di samping menghadap Ka'bah, hatinya ingat, fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Dia melaksanakan perintah Allah. Andai kan sudah makan saja bisa suluk, bisa wusul kepada Allah, nanti itu ada suluk sholat. Bagaimana sholat ini supaya wusul kepada Allah? Bagaimana kita merasa diperhatikan Allah? Bagaimana kita merasa didengar oleh Allah? Sholat kita sedang merasa ditaatkan oleh Allah. As-salatu maradatur Rabbi. Salat itu pekerjaan yang sangat diridhoi oleh Allah. Maka salatnya dia bersyukur kepada Allah karena dirinya merasa sedang ditolong oleh Allah, sedang ditaatkan oleh Allah, sedang di maqam ridho Allah. Wa hubbul malaikah, dan dicintai oleh seluruh para malaikat sehingga orang itu khusyuk kepada Allah, tidak mikirkan yang lain. Kalau kita enggak, salat mikirnya terburu-buru dengan hawa nafsu. Nah itu diantaranya nanti. Nah itu apa yang disampaikan dalam kitab Jamil Usul fil Aulia ini, termasuk cara-cara justru itu sebenarnya ada cara khusus di saat malam umpama dengan sholat hajat atau dengan sholat sunat taubat dulu 2 rakaat dengan kuliah ataupun kulhu. Setelah itu setelah salam dia sujud. Dalam sujudnya hatinya menjerit, merasa di hadapan Allah dirinya adalah orang hina, orang lemah, orang afas, orang fakir, orang bodoh. Dan merasa dirinya di hadapan Allah adalah dirinya manusia pendosa.
karena terbayang dirinya dosa kepada kedua orang tua dari kecil hingga dewasa, banyak menjengkelkan, mengesalkan, memusingkan. Di samping dosa kepada saudaranya, dosa kepada istri, dosa kepada mertua yang sudah rumah tangga, dosa kepada teman, dosa kepada tetangga, lebih-lebih dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat sujud itu disebut sholat sunat taubat, dia benar-benar butuh pengharapan akan ampunan dan rahmat Allah. Setelah dia memohon ampun kepada Allah, kalau di Jamil Usul ada yang sekian kali, yang 70 kali dan sebagainya, itu orang dari Allah juga tidak menghitung itu. Yang penting dia benar-benar bertobat mengakui. Karena orang sekalipun baca istighfar 1000 kali, selagi tidak merasa dirinya berdosa, maka dia belum tobat. Baru membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu belum tentu bertobat. Itu baru baca istighfar, tapi masih bagus ketimbang tidak. Cuman dengan ngaji tarekoh karena dirasakan, sehingga dirinya merasa ahli dosa, maka istighfarnya benar-benar karena semata-mata memohon ampun kepada Allah. Karena orang yang tidak merasa berdosa bukan memohon ampun. Orang yang tobat itu, orang merasa dirinya ahli dosa, sehingga semangat untuk memohon ampun kepada Allah. Kalau sudah semangat untuk memohon ampun kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki diri. Itu ciri orang yang bertobat. Nah, baru dikir-dikir yang lainnya sambil merasakan nanti itu seperti tadi sudul kasrah bil wahdah. Zikirnya merasakan keagungan kebesaran Allah. Dia akan memandang dan merasakan huwal awal wal akhir. Bagaimana itu Allah huwal awal wal akhir. Al-zahir wal batin. Nah, itu dengan bimbingan guru insya Allah nanti kita akan paham. Nah, itu kembali kepada diri kita. Sejauh mana kita ingin berjuang. Cuman kita orang pelit. Ingin dicintai Allah, tapi kita sendiri tidak mau mencintai. Kita ingin diridhai oleh Allah, tapi kita tidak belajar bagaimana ingin menjadi ridha dengan yang kita baca setiap sholat. Kadang-kadang dengan kalimat, raditu billahi rabba. Benar enggak itu? Ridho enggak kita dituhankan oleh Allah? Ridho enggak kita diatur oleh Allah? Kalau pada kan enggak, bertolak belakang, aral. Nah, itu saja dulu lah.